Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita mau mencoba membahas pada pertemuan kali ini mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Di sini Pak Jul akan membahas mengenai latihan soal akhir bab ya. Dengan asumsi saudara-saudara sekalian sudah mengerti teori dasar mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi saya berikan pendahuluan ya. Jadi fungsi kuadrat itu pada dasarnya memiliki rumusan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kalau kita berhadapan dengan fungsi ya, kalau kita berhadapan dengan fungsi, maka kita biasanya itu urutannya adalah mencari titik potong sumbu x dengan cara disamakan 0 atau sama dengan fx sama dengan 0 atau ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara faktor, bisa dengan cara ABC, rumus ABC, bisa dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, titik potong sumbu x sudah, titik potong sekarang tinggal titik potong sumbu y. Itu syaratnya adalah y sama dengan 0. Sudah kita peroleh seperti ini, tinggal kita cari x sumbu simetri atau biasanya saya tulis x sum sim. Sama dengan min b per 2a. Min b-nya ada di persamaan ini, a-nya ada di koefisien x kuadrat. Setelah punya x sum simnya, kita bisa menentukan f x sum simnya. Jadi x sum sim ini kita masukkan ke dalam fungsinya. Nah, itu akan ketemu fungsi optimumnya. Fungsi min atau max juga boleh. Jadi bisa fungsi minimum, bisa fungsi maksimum. Nah, jadi hanya sebatas ini saja ya, mengenai pembelajaran fungsi kuadrat itu. Nah, kemudian kalau dalam hal mengenai persamaan kuadrat, oh ya, satu lagi biasanya nanti ada mengenai diskriminan. Jadi diskriminan itu sama dengan b kuadrat min 4 kali ac. Nah, itu akan memiliki beberapa nilai. Lebih dari 0 itu adalah real, berlainan. Sama dengan 0 itu adalah sama, kurang dari 0 adalah imajiner. Nah, imajiner ini nanti bisa kalian pelajari di matematika tingkat lanjut ya, kelas 2 SMA. Jadi kalau yang kurikulum merdeka, fungsi bilangan imajiner ini akan dipelajari pada bab bilangan kompleks. Jadi imajiner itu merupakan salah satu bilangan kompleks. Nah, setelah diskriminan kita sudah mengetahui, kita juga bisa mengkaji mengenai persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat saya kembalikan ya. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nanti sebatas pengetahuannya adalah akar-akarnya x1 ditambah x2 itu sama dengan min b per a. X1 kali x2 sama dengan C per A, dan selanjutnya X min 1 dikurangi X min 2 itu berapa? Itu semuanya bisa dituliskan, bisa ditemukan pada buku textbook saudara-saudara sekalian. Nah, umumnya dari persamaan kuadrat yang sudah kita punya, kita diminta untuk mencari persamaan kuadrat baru yang sejatinya rumusan dasarnya itu diperoleh dari apa? Dari ini semuanya. Jadi tinggal kita substitusikan bagian-bagian ini menjadi x kuadrat min x1 ditambah x2 x plus x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, hanya sebatas ini saja bab dari persamaan dan fungsi kuadrat. Gitu ya. Ini hanya sebatas prolog sebagaimana yang saya lakukan survei kemarin. Apakah saya harus memberikan penjelasan awal atau teori dasarnya atau langsung ke pembahasan soal? Ternyata sekitar 70% menginginkan teori dasarnya. Gitu ya.
Jadi ini sebagai teori dasarnya. Tidak, saya rasa hanya 5 menit ya. Kita masuk ke latihan soalnya langsung. Oke, yang nomor 1. Di situ ada x kuadrat, x min 1. Nomor 1 ya. Nomor 1 yang ini. X min 1 per 2 sama dengan X min 1 per 2 sama dengan X min 1 kali X plus 3. Nah, saya kalikan ini 2, saya kalikan ke sana ya. Jadi X min 1 sama dengan 2 dikalikan ini saya kalikan biasa. Tahu ya teman-teman? Nah, X kuadrat plus 3x min 3 x min 1 sama dengan 2 kali x kuadrat plus 2x min 3, jadinya adalah 2x kuadrat plus 4x min 6. Ini langsung saya pindah, min x plus 1 sama dengan 0. Nah, jadi persamaannya adalah 2x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 0. Saya faktorkan langsung 2x, ini x sama dengan 0, berarti otomatis ini adalah berapa? Plus 1. Sebentar. Ini mestinya adalah plus 3, itu berarti min ya. Mestinya adalah min 1 plus 5. Jadi kan min 2 kali min 2x kali min 1 kan min 2 ditambah dengan 5 itu kan plus 3. Berarti 2x plus 5 sama dengan 0, 2x sama dengan min 5, x sama dengan min 5 per 2. Yang satunya x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah min 5 per 2 atau 1, yaitu yang C ya. Ya, yang C. Kita lanjut nomor 2. Sama persis, saya tulis terlebih dahulu. X plus A dikalikan dengan X min 3 sama dengan X kuadrat plus 6X min 27. Maka A sama dengan, nah saya samakan saja ya. X min A dikalikan X min 3 sama dengan X kuadrat plus 6X min 27. Nah ini saya kalikan, berarti X kuadrat, X kali ini min 3X, min A berarti min 3X min AX plus berapa nih? 3A sama dengan X kuadrat plus 6X min 27. Nah tinggal saya langsung masukkan ini aja. Yang ini. Ini kan sama dengan C. Berarti 3A sama dengan min 27, A sama dengan min 27 per 3, min 9. Ada ya, yang A. Kita lanjutkan nomor yang ketiga. Akar-akar persamaan 5x kuadrat min 3x plus 25 sama dengan 0. Ya, ialah alfa dan beta. Maka nilai alfa kuadrat beta ditambah alfa kali beta kuadrat sama dengan itu mudah ya. Ini 1, 2, 3 ini pertanyaan bonus ini sebenarnya. Jadi benar-benar pertanyaan yang membahagiakan bagi kalian. Mestinya loh ya. Nah, kita bisa peroleh X1 kali X2 sebagai plus ya ini min B per A sama dengan min karena B-nya kan min 3 berarti min berarti 3 per 5. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A sama dengan 25 per 5 sama dengan 5. Nah, sebagaimana kita ketahui, waduh saya salah pemisalannya ya. Ini mestinya alfa tambah beta. Ini juga alfa kali beta, seperti ini. Jadinya saya bisa menulis bahwa alfa kuadrat beta ditambah alfa beta kuadrat ya. Ini kan bisa saya tulis alfa betanya, saya keluarkan alfa kali beta, alfa tambah beta, kan seperti ini. Ini alfa beta keluar, ini alfa beta keluar, kan tinggal beta ini. Yang sini beta. Nah, berarti sama saja berapa? Alfa kali beta itu adalah 5 dan alfa tambah beta itu adalah 3 per 5. Sama dengan saya coret 3.
Hasilnya adalah 3. Ada ya yang B. Seperti itu. Oke, kita naik nomor ke 3 sudah, nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, nomor 4 di sini akar-akar persamaan 6x² min berapa tuh? Saya tulis di sini 6x² min x min 20 sama dengan akar 2 pangkat 0. Akar 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. 1 itu juga sama dengan 6 pangkat 0 juga. Nah, karena ini sudah sama ya, ini 6, ini 6, berarti saya kan tinggal mencoret 6-nya. Pangkat saya samakan dengan pangkatnya. Berarti x² min x min 20 sama dengan 0. Saya faktorkan x sama dengan 0. Yang hasil kalinya min 20. Kalau dijumlah min 1 itu kan tentunya min 5 dan 4. X sama dengan min 4, X sama dengan 5. Nah, padahal yang ditanyakan adalah 2 pangkat alfa tambah beta dikurangi 1. Berarti saya bisa tuliskan 2, ini alfa ya, ini beta. Alfa tambah beta min 1 sama dengan 2 dipangkatkan min 4 ditambah 5 min 1 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 adalah 1. Ada ya yang A. Oke, kita lanjutkan nomor yang kelima. Yang nomor kelima, akar-akar persamaan akar dari 2x² min 6x plus berapa nih? Plus 4 sama dengan x min 1 ialah alfa dan beta. Jika alfa kurang dari beta, maka 3 alfa ditambah beta sama dengan berapa? Nah, kita lihat permasalahannya. Nomor 5 ya. Dalam bentuk akar di sini 2x² min 6x plus 4 sama dengan x min 1. Saya kuadratkan kiri dan kanan ya. Karena kuadrat ini ada akar, hilang akarnya. 2x² min 6x plus 4 sama dengan, saya langsung kuadratkan x min 1. Tidak boleh bingung loh ya. Silahkan kalau misalkan bingung bisa buka buku paketnya atau buku teori atau catatan dari Bapak Ibu guru. Gitu. Kita kuadratkan jadi x² min 2x plus 1. Nah, ini karena berupa bentuk persamaan kuadrat, bawa ke kiri semua. Jadi 2x² min x² min 6x plus 2x plus 4 min 1 sama dengan 0. Ingat, pindah ke kiri, tandanya ganti. Jadinya adalah x² min 6x ditambah 2x itu sama saja min 4x. Kemudian ditambah 3 sama dengan 0. Saya faktorkan x sama dengan 0 karena hasil kalinya 3 kalau dijumlah min 4 itu tentu diperoleh dari min 3 dan min 1. X sama dengan 1, X sama dengan 3. Nah, di situ berlaku aturan alfa kurang dari beta. Alfa kurang dari beta berarti alfanya itu kan yang kecil. Alfa sama dengan 1, betanya sama dengan 3. Nah, padahal yang diminta adalah 3 alfa ditambah beta sama dengan 3 kali 1 ditambah 3 sama dengan 6. Ada ya jawabannya yang E. Oke, selanjutnya kita bisa evaluasi nomor 6 ya. Perhatikan persamaan kuadrat berikut. Nah, pertanyaannya ini ada di atas ya, tapi saya bacakan dulu daripada nanti naik turun marak ke pusing kalian. Jadi saya bacakan persamaan kuadrat yang mempunyai 2 akar real berlainan. Nah, sebagaimana tadi yang saya utarakan bahwa akar real berlainan ini ya, mana nih? Akar real berlainan diskriminannya lebih dari 0. Seperti itu. Jadi saya bisa evaluasi nomor 6 ya, D lebih dari 0. Benar ya, D lebih dari 0. Dengan D adalah B² min 4AC. Nah,
Pak Jul tidak mau mengevaluasi ini satu persatu, saya hanya akan contohkan satu ya. Yang persamaan satu ini 2x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 0. Berarti ini A sama dengan 2, ini B sama dengan min 7, ini C sama dengan 6. Jadi kalau saya masukkan B kuadratnya berarti kan min 7 kuadrat min 4 kali A-nya 2 kali C-nya 6. Berarti 49 dikurangi. Nah, ini min 4 kali 2, min 8. Min 8 kali 6 berarti min 48. Sama dengan 1 lebih dari 0. Nah, 1 ini berarti termasuk. Nah, silakan untuk yang lain silakan saudara-saudara sekalian bisa evaluasi sendiri-sendiri. Gini ya, diperhatikan tanda negatif dan positifnya ya. Jadi kalau misalkan ini kasus ini tadi kan ini kebetulan kan min 7 pangkat 2 min 4 kali 2 kali 6. Hati-hati kalau misalkan ini nanti di sini min ya. Berarti kan min 4 kali 2 kali min 6. Berarti min kali 6 berapa? Positif. Jangan sampai ketuker. Itu yang sering kali anak-anak SMA itu bahkan salahnya itu dalam hal yang sepele. Karena apa? Karena hanya kurang teliti saja. Seperti itu. Gitu ya. Silahkan bisa dievaluasi sendiri. Jadi permasalahan yang mudah kan tidak perlu gurunya ikut turun tangan, kan kebangetan sekali ya. Kalau masalah yang sepele saya harus menghitung. Gitu ya. Kemudian nomor 7. Itu juga sama, persamaan kuadrat yang akar-akarnya tidak real. Nah, kalau yang namanya akar-akarnya tidak real berarti adalah akarnya imajiner. Nomor 7. Tidak real itu sama saja dengan imajiner atau sama saja tidak nyata. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah diskriminannya adalah kurang dari 0 atau sama saja B kuadrat min 4AC itu kurang dari 0. Seperti itu. Kalau ini tadi yang lebih dari 0 ya, karena yang real. Sama saya coba evaluasi untuk ganti. Saya mau evaluasi nomor 1 ya. Saya evaluasi nomor 4. Poin yang keempat di sini akar-akarnya adalah 5x kuadrat ditambah x ditambah 1 sama dengan 0. Saya tulis di sini 5x kuadrat ditambah x ditambah 1 sama dengan 0. Berarti di sini A-nya 5, kemudian B-nya 1, kemudian C-nya 1. Saya masukkan ke dalam nilai ini B kuadrat. Berarti B kuadrat min 4AC itu sama saja B-nya itu 1 kuadrat min 4 kali 5 kali 1. Sama dengan 1 dikurangi 20 sama dengan min 19 kurang dari 0. Nah, berarti yang keempat ini benar. Dia benar-benar persamaan kuadrat dengan akar tidak real atau imajiner. Gitu ya. Silakan dievaluasi untuk yang poin 1, 2, 3 sendiri-sendiri dan kemudian tentunya saudara bisa menyimpulkan mana jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor yang ke-8. Nomor 8 ya. Di sini diberikan permasalahan persamaan A plus 1x kuadrat min dalam kurung 2A min 1x plus A plus 2 sama dengan 0. Mempunyai dua akar yang sama. Nilai A yang memenuhi adalah, nah, kita bisa evaluasi. Kalau dua akar yang sama itu berarti diskriminannya sama dengan 0. Atau saya bisa tulis di sini B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Jadi dari pertanyaan ini itu kan ini A-nya. A-nya adalah A plus 1, B-nya adalah min dalam kurung 2A min 1, C-nya adalah A plus 2. Jadi saya bisa tulis di sini min 2A min 1 dalam kurung kuadrat ya ini ya. Min 4 kali A plus 1 dikalikan C-nya adalah A plus 2. Sama dengan 0. Sama dengan 0 ya, karena diskriminannya harus 0 untuk mendapatkan akar yang sama.
Saya kuadratkan, ini tanda negatif kalau dikuadratkan bisa auto hilang. Jadi saya tinggal mengkuadratkan 2A-1 ini saya kuadratkan. Saya peroleh 4A kuadrat min 4A plus 1 dikurangi 4 dikali. Ini saya langsung hasilnya ya. Tidak perlu saya jabarkan satu persatu. Mengenai proses perkaliannya kan tentunya saudara semua harus sudah mengerti lah. Karena ini hanya masalah sepele. A kuadrat ditambah A kali 2, 2A ditambah 1 kali A berarti 3A. Ditambah 2 sama dengan 0. Di sini 4A kuadrat min 4A plus 1 min 4A kuadrat min 12A min 8 sama dengan 0. 4A kuadrat min 4A kuadrat bisa hilang ya. Ini jadi min 4A min 12A berarti min 16A. Sama saja ini saya pindah ke sana yang konstan-konstan ini ya. Min 8 pindah jadi 8 plus 1 saya pindah jadi min 1. Berarti min 16A sama dengan 7. Berarti A sama dengan 7 per min 16. Ya, jadi 7 per min 16. Ada ya jawabannya yang C di sini. Seperti itu. Oke, tarik nafas dulu. Jangan lupa buang nafas. Tarik terus nanti malah nggak kuat, malah sesak nafas. Malah kekurangan oksigen ya. Oke, selanjutnya 9. Alfa dan beta ialah akar-akar persamaan 3x kuadrat plus 5x plus m sama dengan 0. Jika alfa kuadrat ditambah beta kuadrat itu sama dengan 5, maka nilai m sama dengan, nah ini sama seperti halnya konsep yang tadi ya. Nomor 9, 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 5 sama dengan 0. Nah saya punya karena akarnya alfa dan beta, berarti alfa tambah beta sama dengan min b per a min 5 per 3. Alfa kali beta sama dengan c per a sama dengan 5 per 3. Sedangkan pertanyaannya adalah alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 5. Nah ini saya bisa jabarkan adalah alfa ditambah beta dikurangi berapa nih? Loh, ini kok saya dapat 5? Ini dapat dari mana ini? Alfa kali beta itu sama dengan C per A. C-nya kok 5? C-nya itu M. Waduh. Nah, M per 3. Yang teliti ya. Wah, itu sebenarnya pertanyaan untuk diri sendiri. Dikurangi 2 alfa kali beta sama dengan 5. Saya tinggal masukkan alfa tambah betanya adalah min 5 per 3 kuadrat min 2 kali m per 3 sama dengan 5. Kok bisa seperti ini Pak? Nah kalau mau bukti kalau ini hasilnya adalah alfa kuadrat tambah beta kuadrat, kita cocokkan aja. Kalau misalnya alfa tambah beta saya kuadratkan ya, alfa kuadrat ditambah 2 alfa beta tambah beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta. Nah ini kan kalau saya hilangkan udah sama saja alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Seperti itu. Jadi ini asal muasalnya. Gitu nggih? Oke, saya kuadratkan ini berarti 25 per 9 dikurangi 5 sama dengan 2m per 3. Ini saya buat 9 berarti 25 dikurangi 9 dibagi 1 itu 9 kali 5 45 ya. 45 sama dengan 2m per 3. Saya coret ini tinggal 3. Berarti tinggal 20 per 3 masih minus sama dengan 2m. Ini 2-nya saya coret dengan ini berarti min 10. Berarti m sama dengan min 10 per 3 atau sama dengan 3 min 3 1 per 3. Ada ya jawabannya yang C. Yang C. Oke, kita lanjut. Akar persamaan kuadrat x kuadrat plus
2M min 5 kurung tutup X ditambah dengan M kuadrat min 2M min 15 sama dengan 0, real dan negatif. Nah, real dan negatif, nilai M yang memenuhi adalah, kita perhatikan ya mengenai persyaratannya ya. Nomor 10 di situ yang pertama adalah X kuadrat plus 2M min 5 X plus M kuadrat min 2M min 15 sama dengan 0. Nah, saya kaji untuk prasyarat yang pertama adalah real. Real berarti diskriminannya lebih dari 0. Berarti saya bisa tulis D lebih dari 0. Berarti sama saja B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Berarti B-nya adalah 2M min 5 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya itu 1, C-nya adalah ini ya, M kuadrat min 2M min 15. Harus lebih dari 0. Maka saya bisa tulis 4M kuadrat min 20M plus 25 min 4M kuadrat plus 8M plus 60 lebih dari 0. Ternyata ini bisa hilang. Min 20M ditambah 8M itu sama saja min 12M ya. Kemudian ditambah dengan 85 lebih dari 0 min 12M lebih dari min 85. Saya kalikan dengan 1 per min 12. Berarti M kurang dari berapa? 85 per 12. Ya, kenapa ini tandanya dibalik? Karena saya bagi dengan bilangan yang negatif. Ini kan saya bagi dengan 1 per min 12. Seperti itu. Jadi makanya ini asal muasal dia tandanya dibalik. Seperti itu. Jadi ini belum selesai. Ini baru prasyarat yang pertama ini. 85 per 12 ini kalau saya sederhanakan ya, itu adalah M kurang dari 7 1 per 12. Nah, sekarang tinggal saya tinjau untuk prasyarat yang kedua. Nah, prasyarat yang kedua itu dari mana? Dari hasil ini, karena hasil kalinya adalah negatif. Jadi mestinya kalau akar-akarnya X1 dan X2 real negatif ya, kalau akarnya real dan negatif, berarti kalau akar-akarnya itu real dan semuanya negatif, berarti pasti kalau negatif X1 nya negatif dikali X1 X2 nya negatif, itu kan min kali min sama dengan positif, berarti X1 kali X2 sama saja lebih dari 0. Berarti saya bisa evaluasi bahwa C per A nya X1 kali X2 itu kan C per A lebih dari 0. Atau C nya ini dibagi 1, A nya 1 ya. Berarti M kuadrat min 2M min 15 lebih dari 0. Lebih dari 0 itu yang diminta adalah positif. Maka saya tinggal faktorkan M kali M. Jadi di sini adalah min 5 plus 3M sama dengan min 3, M sama dengan 5. Daerah yang diminta adalah yang positif. Saya gambarkan ke dalam intervalnya. Ya. Di sini min 3, ini 5. Nah, 0 kan otomatis di sini. Nah, saya cek 0 ini ke dalam sini. Nah, ternyata 0 saya masukkan hasilnya kan negatif. Nah, sebelah sini berarti dia positif, sini dia positif. Yang diminta adalah yang positif. Nah, ada prasyarat lagi ya. 7 1 per 12, 7 1 per 12 itu di sini. Nah, ini kurang dari 7 1 per 12 itu kan berarti ke kiri. Nah, seperti ini. Berarti daerah hasilnya merupakan irisan kedua daerah himpunan ini tadi. Yaitu yang pertama 1, yang kedua ini. Jadi daerah hasilnya adalah M kurang dari min 3 dan 5 kurang dari M kurang dari 7 1 per 12.
Gitu ya. Jadi kita bisa evaluasi di sini. Nah, manakah yang benar? Kok tidak ada ya? Kok tidak ada? Sebentar. Nilai M yang memenuhi real, akar persamaan kuadratnya adalah real dan negatif. Negatif itu kalau dikalikan itu kan positif. Min kali min itu kan positif ya. Sebentar. X1 tambah X2 itu nanti kurang dari 0. Oh, ada prasyarat satu lagi di sini ya. X1 ditambah X2 kurang dari 0. Berarti 2M min 5 kurang dari 0. Karena ini kan sama saja min B per A. Min B per A. Nah, min. Kalau saya kalikan dengan min 1 berarti 2M min 5 lebih dari 0. 2M lebih dari 5, M lebih dari 5 per 2. Sama saja. 5 per 2 itu sama dengan 21 per 2. Atau 2,5 ya. 2,5 itu sama saja di sini. Oh, berarti ada prasyarat satu lagi. Nah, ini dia. Nah, berarti yang irisan ketiganya berarti bukan hanya 2. Berarti yang memenuhi adalah ini. Ada ya jawabannya yang E ternyata. Yang E 5 kurang dari M kurang dari sama dengan 7 1 per 12. Seperti itu. Gitu ya. Yang paling mungkin kan karena merupakan irisan ketiga. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Karena prasyaratnya ada beberapa ini. Ini menunjukkan akarnya real, dia lebih dari 0. Kemudian X1 kali X2 lebih dari 0, itu kalau dia negatif. Kan harus positif. Kemudian kalau penjumlahannya, karena ini negatif ditambah dengan negatif, kan tentunya nanti hasil penjumlahan akarnya adalah negatif. Negatif itu kan kurang dari 0. Nah, seperti ini. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor 11. Aduh, sampai habis ini. Satu lembar folio udah langsung habis. Bentar, saya cari ganjel dulu. Nanti biar nggak jebol. Oke, selanjutnya nomor 11. Nomor 11 ya. Akar-akar persamaan 3x kuadrat plus 10x tambah 7 adalah sama dengan 0, ialah x1 dan x2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya. Nah, ini mudah sekali. Nomor 11 ya. Itu persamaan kuadrat baru ya. Kita bisa evaluasi dengan cara saya tulis dulu persamaannya. 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 7 sama dengan 0. Berarti x1 kali tambah x2 sama dengan min b per A, berarti min 10 per 3, ya kan? Kemudian x1 kali x2 sama dengan c per A sama dengan 7 per 3. Seperti itu. Kemudian di situ dikatakan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 ditambah ini ya. Berarti saya tulis terlebih dahulu x1 plus 4 ditambah x2 plus 4 sama dengan x1 tambah x2 ditambah 8. x1 tambah x2 nya itu sama dengan min 10 per 3 ditambah 8. Min 10 per 3 ditambah 8 ya, sama dengan ini 3 min 10 plus 24 sama dengan 14 per 3. Nah, selanjutnya
saya punya lagi X1 plus 4, hasil kalinya ya, karena akar-akarnya X2 plus 4 itu sama dengan X1 kali X2 ditambah 4 kali X1 tambah X2 ditambah 16. Nah, saya punya X1 tambah kali X2 nya adalah 7/3 ditambah 4 kali, disitu min 10/3 ditambah 16. Sama saja. Kalau saya jumlahkan ya, jadikan per 3 semua, berarti ini 7 min 40 plus 3 kali 16 adalah 48, sama dengan berapa nih? Min 40 berarti kan 88 tambah 7 itu 15. 15/3 sama dengan 3. Nah, saya buat persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat barunya adalah, saya tulis di sini ya, X kuadrat dikurangi X1 tambah 4 tambah X2 tambah 4X. Kemudian ditambah hasil kalinya X1 plus 4 dikali X2 plus 4 sama dengan 0. Nah, ini hasil kalinya, ini penjumlahannya. Kita udah peroleh ini. Ya. Ini berarti X kuadrat min 14/3X ditambah 3 sama dengan 0. Biar cantik saya kalikan dengan 3. Berarti 3X kuadrat min 14X plus 9 sama dengan 0. 15 dibagi 3 kok 3? 15 bagi 3 itu 5. Nah, ini 5. Berarti ini 5 kali 3 15. Jadi 3X min 14 ditambah 15. 3X min 14 ditambah 5. Jawabannya yang E. Oke, kita lanjut nomor 12. Jika alfa dan beta akar persamaan 2X kuadrat seperti itu, ditambah 2X kuadrat ditambah 7X ditambah K sama dengan 0. Jika alfa banding beta sama dengan 1/6, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1/alfa dan 1/beta adalah, nah kita evaluasi nomor 12 ya, 2X kuadrat plus 7X plus K sama dengan 0. Alfa tambah beta sama dengan min B/A. Min B/A itu berarti min 7/2. Sedangkan alfa kali beta sama dengan C/A itu berarti K/2. Nah, sedangkan alfa banding beta sama dengan 1/6 atau beta sama dengan 6 alfa. Ya, saya tulis saja. Beta ini saya substitusi ke sini aja. Berarti alfa ditambah betanya itu kan 6 alfa ditambah 6 alfa sama dengan min 7/2. Berarti 7 alfa sama dengan min 7/2. Ya, 7-nya bisa hilang, berarti alfa sama dengan min setengah. Nah, alfanya min setengah, otomatis betanya adalah beta sama dengan 6 kali alfa. 6 kali min setengah. Corek min 3. Nah, mudah sekali bukan? Nah, sekarang tinggal dikalikan. Alfa, padahal alfa kali beta itu, alfa kali beta sama dengan K/2. Nah, alfanya itu min setengah, betanya itu min 3 sama dengan K/2. Berarti 3/2 sama dengan K/2. 2-nya hilang, berarti K sama dengan 3. Kita sudah punya K-nya. K-nya adalah 3. Nah, maka saya substitusikan ke sini ya. Jadi persamaannya menjadi X kuadrat, 2X ditambah 7X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, padahal kita diminta untuk menyusun persamaan kuadrat baru 1/alfa dan 1/beta. Nah, saya tulis dulu 1/alfa ditambah 1/beta sama dengan alfa tambah beta per alfa kali beta. Sama dengan, saya tulis di sini, alfa tambah beta sama dengan
min 7/2 alfa kali beta sama dengan 3/2. Berarti alfa tambah beta min 7/2 per alfa kali beta 3/2. 2-nya hilang, berarti min 7/3. Dapat min 7/3. Selanjutnya saya cari perkaliannya. 1 per alfa kali 1 per beta sama dengan 1 per alfa kali beta. 1 per alfa kali betanya 3/2 sama dengan 2/3. Saya masukkan ke persamaan kuadrat barunya menjadi x kuadrat min 1 per alfa tambah 1 per beta x ditambah 1 per alfa kali 1 per beta sama dengan 0. Saya tinggal substitusi x kuadrat min 7/3 x ditambah 2/3 sama dengan 0. Jadinya adalah x kuadrat plus 7/3 x plus 2/3 sama dengan 0. Biar cantik saya kalikan 3. Berarti 3x kuadrat plus 7x plus 2 sama dengan 0. 3x kuadrat plus 7x plus 2. Jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang nomor 13. Nah, nomor 13 ini sepertinya sangat panjang lebar ya. Kayaknya panjang lebar. Nomor 17, nomor 13. Oke, kita lanjutkan yang nomor 13 ya. 13 sama saja x kuadrat ditambah 7x ditambah k. X kuadrat ditambah 3x. Soalnya ini kok ini ya. Kurang ke atas. Ya. Di sini saya akan mengerjakan nomor 13 ya di sini. Kemungkinan besar agak lebih kompleks ya. X kuadrat plus 3x min 7 sama dengan 0. Saya tulis dulu alfa tambah beta sama dengan min 3. Alfa kali beta sama dengan min 7. Nah, sekarang tinggal kita evaluasi. Yang akar-akarnya seperti ini. Berarti saya bisa tuliskan alfa per beta min 1 ditambah alfa per beta per alfa min 1 sama saja. Berarti alfa dikalikan dengan alfa min 1 plus beta dikalikan beta min 1 per alfa min 1 kali beta min 1. Nah, seperti ini. Jadinya adalah, ini kan langsung saya langsungkan ya, berarti alfa kuadrat min alfa tambah beta kuadrat min beta per alfa kuadrat min alfa tambah beta kemudian plus 1 sama saja berapa nih, alfa kuadrat plus beta kuadrat dikurangi alfa tambah beta ya kan min. Nah, ini masuk kan nanti min alfa min beta per alfa kuadrat min ini kok alfa kuadrat toh, ini mestinya kan alfa kali beta, berarti alfa beta. Nah, alfa kali beta min alfa tambah beta plus 1. Mohon maaf suara di belakang ya, mungkin itu suara mesin pemotong pohon. Saya nggak tahu tetangga mana yang motong. Oke, ini seperti halnya tadi nomor sebelumnya ya, kan bisa ditulis jadi alfa kuadrat ditambah beta kuadrat, itu kan bisa saya tulis alfa plus beta kuadrat min 2 alfa kali beta, kan seperti ini. Jadi ini saya gantikan ini, berarti saya punya
alfa tambah beta pangkat 2 min 2 alfa beta dikurangi alfa tambah beta per alfa beta min alfa tambah beta plus 1. Sama saja. Alfa tambah betanya sudah ketemu, berarti min 3 kuadrat min 2 kali min 7 dikurangi min 3 per alfa kali beta min 7 dikurangi min 3 kemudian ditambah 1 sama saja 9 plus 14 plus 3 per min 7 plus 3 plus 1 sama saja 26 per min 3. Ini baru ketemu yang pertama, penjumlahan akarnya. Sekarang tinggal cari perkalian akarnya. Nah, perkalian akarnya tentunya adalah berapa? Saya tulis di mana nih? Mendingan sebelah sini aja ya. Perkalian akarnya adalah alfa per beta min 1 dikalikan beta per alfa min 1. Ini kan sudah ketemu alfa kali beta per alfa min 1 kali beta min 1 kan sama seperti yang di bawah ini. Yang di bawah ini kan min 3. Berarti ini min 3. Alfa kali betanya berapa? Alfa kali betanya adalah min 7. Berarti min 7 per 3. Min 3 sama dengan 7 per 3. Jadi 7 per 3. Saya masukkan ke persamaannya. Jadi X kuadrat min, nah baru alfa per beta min 1 ditambah beta per alfa min 1 X ditambah alfa per beta min 1 kali beta per alfa min 1 sama dengan 0. Tinggal saya substitusikan X kuadrat min ini 26 per min 3 X ini min ya, kemudian ditambah 7 per 3 sama dengan 0. X kuadrat plus 26 per 3X plus 7 per 3 sama dengan 0. Saya kalikan dengan 3 biar cantik ya. 3x kuadrat tambah 26x plus 7 sama dengan 0. Jadi jawabannya 3x kuadrat plus 26x plus 7 sama dengan 0. Ada ya yang E. Oke, kita lanjutkan nomor 14. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya berkebalikan dengan kuadrat dari akar-akarnya x kuadrat plus sebentar. Ini benar enggak? Nomor 13. Sebentar. Oh ya, udah benar ya, yang E ya ini tadi. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya berkebalikan dengan akar-akar x kuadrat plus itu. Jadi sama konsepnya. Ini kayaknya soal-soal sejenis deh ini nomor 14 ya. X kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Berarti x1 tambah x2 sama dengan min 4. X1 kali x2 sama dengan C per A berarti 3 ya. Berarti kalau akar-akar barunya adalah 1 per x1 berkebalikan. Karena berkebalikan 1 plus 1 per x2 sama dengan x1 kali x2. Ini x1 tambah x2. Sama saja x1 plus x2 itu sama dengan min 4 per 3. Kalau saya kalikan hasil kali akarnya x1 kali 1 per x2 sama dengan 1 per x1 kali x2 sama dengan 1 per 3. Saya masukkan ke dalam persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat ya. X kuadrat min 1 per x1 ditambah 1 per x2 x plus 1 per x1 kali 1 per x2 sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 4 per 3 x kemudian dapat plus ini ya 1 per 3 sama dengan 0. Berarti x kuadrat plus 4 per 3 x plus 1 per 3 sama dengan 0.
saya kalikan 3 kali x kuadrat 3x kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan nomor 15. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah, saya geser dulu. Ya, ini pertanyaannya. Pertanyaannya itu ya. Berarti kita tinggal jumlahkan aja. Kita tinggal jumlahkan saja. Karena nomor 15 ini ya. Akar-akarnya x1 sama dengan 2 plus akar 3 x2 sama dengan 2 min akar 3. Saya jumlahkan ya, kan sama saja x1 tambah x2 sama dengan 4. Ini kan bisa hilang. Nah sekarang kalau tinggal saya kalikan, x1 kali x2 sama dengan 2 plus akar 3 dikali 2 min akar 3, itu kan sama saja 4 min akar 3 kuadrat sama dengan 4 min 3 sama dengan 1. Jadi persamaan kuadratnya tentunya adalah x kuadrat min x1 plus x2 x plus x1 kali x2 sama dengan 0. X kuadrat min x1 tambah x2 nya adalah 4. Berarti min 4x plus 1 sama dengan 0. Ada ya? Jawabannya adalah yang A. Nah, oke, kita lanjutkan nomor 16 ya. Nomor 16, diketahui fungsi fx kuadrat min 2x min 15 sama saja. Nah, kita sebenarnya maka range-nya ya, kita evaluasi dulu. Nomor 16, fx sama dengan min x kuadrat plus 6x min 5. Saya tidak langsung saya masukkan, saya mau identifikasi di manakah dia paling minimumnya. Berarti saya gunakan x sumsimnya, sumsim sama dengan min b per 2a. Jangan sampai ketukar. Kalau x1 tambah x2 itu min b per a, kalau x sumsim itu min b per 2a. Sama dengan min 6 per 2 kali min 1 sama dengan 6 dibagi min 6 bagi min 2 sama dengan 3. Maka f negatifnya adalah f optimumnya maksud saya. Berarti min 3 kuadrat min 6 kali 3 min 5 sama dengan min 9 min 18 min 5. Sama saja berapa? Sumbu simetrinya adalah sebentar. Oh. Saya kok malah mengerjakan 16 tapi kok soalnya yang ini ya. Min x kuadrat plus 6x min 5. Oke deh. Saya ngerjakan nomor 17 dulu ya. Nanti ini terlanjur ya. Mohon maaf sekali, ini dulu. Gitu. Jadi ini yang paling minimum berapa nih? Ternyata ini min 9, min 27, min 27 itu berarti min 32. Nah, padahal kalau saya masukkan ini daerah fungsinya, kalau untuk fx sama dengan min x kuadrat plus 6x min 5, tentu mulai dari min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 6 ya. Ternyata 3 itu kan sebenarnya termasuk di dalam sini. Ya, 3 itu kan sebenarnya termasuk di dalam sini. Nah ini mestinya adalah min 3. Sebentar. Min b min 6 per 2 kali min 1. Berarti kan 3 masuk ke sini. Min 19. Astagfirullahaladzim. Ini 3 kali ini plus, kok ini bisa min? Jangan plus ya, ini plus 18, berarti 9 dikurangi 5 berapa? 4. Ini
Nah, sekarang karena 3 itu sudah dapat nilai 4, kita tinggal cari nilai ujung-ujungnya. Kenapa saya cari nilai ujung-ujungnya? Karena dia sudah otomatis ini adalah nilai optimum. Dia bisa maksimumnya, dia bisa minimumnya. Jadi ini nanti bisa tergantung apakah dia dibandingkan dengan nilai min 1 dan 6-nya. Seperti itu. Ini nilai optimum. Ya. Saya lupa ini kalau nilai A-nya ini A-nya kan sama dengan min 1 kan kurang dari 0. Ini terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, itu saya lupa. Ada syaratnya, ini silahkan dikaji. Diingat-ingat. Kalau nilai A-nya kurang dari 0 itu terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, ini nanti sebagai nilai maksimum atau nilai minimumnya. Gitu. Tapi paling mudah saya evaluasi titik ini aja. Kalau F min 1 sama dengan min 1 kuadrat ditambah 6 kali min 1 min 5 itu sama dengan min 1 min 6 min 5 sama dengan min 12. Sedangkan kalau 6 saya masukkan F6 sama dengan min 6 kuadrat ditambah 6 kali 6 min 5, ini kan 36, ini min 36, hilang berarti min 5. Nah, tentunya range-nya yang paling, berarti ini maksimum, ini minimum. Karena dia yang paling antara min 5 sama min 12 itu kan dia lebih minimum. Berarti range-nya adalah min 12 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 4. Min 12 kurang dari Y kurang dari sama dengan 4. Gitu ya. Ini yang B. Gitu cara menentukannya. Kita lanjut nomor 16. Nah, yang kebalik ini tadi Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 15. Sama seperti ini tadi, X sum sim sama dengan min B per 2A sama dengan min B per 2A adalah 2 kali 2 kali 1 sama dengan 1. F1 sama dengan 1 kuadrat min 2 kali 1 min 15 sama dengan 1 min 2 min 15 sama dengan min 16. Nah, min 16, nah sama persis karena seperti yang tadi ya, kita evaluasi ujung-ujungnya aja. X kuadrat min 2X min 15 berada pada interval min 4 sampai dengan min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Berarti saya evaluasi min 4 dan 2. Ya, karena 1 itu kan berada di interval ini, maka saya evaluasi sendiri. Jadi F min 4 kuadrat min 2 kali min 4 min 15 sama dengan 16 plus 8 min 15 sama dengan 9. Sebentar. Iya benar, 9. Yang satunya 2, saya evaluasi. Berarti 2 kuadrat min 2 kali 2 min 15 sama dengan 2 kuadrat 4 min 4 juga hilang, berarti min 15. Berarti range-nya berada pada min 16 karena yang paling minimum. Ini yang paling maksimum. Jadi kalau pertanyaan masalah range seperti ini, pilihlah yang minimum mana, yang maksimum mana. Bandingkan antara interval yang ada dengan X sum sim-nya masing-masing. Ambil maksimum dan minimumnya. Ini minimumnya kan min 16, maksimumnya 9. Berarti kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan 9. Kan sama persis konsepnya seperti ini. Yang paling maksimum ini adalah 4. Yang paling minimum di sini adalah min 12. Kan yang diambil maksimum sama minimumnya. Seperti itu. Ini jadi jawabannya nomor 16 adalah min 16 kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan 9. Yaitu yang C. Nah, udah ya. Fx itu juga sama dengan Y. Oke, selanjutnya nomor 18. Saya balik. Nomor 18 itu sangat mudah sekali ya. 18 ini termasuknya pertanyaan hiburan ini. Min 3x kuadrat min 18x plus 2, maka x sum sim
Sumsim itu sumbu simetri ya. Min B per 2A sama dengan 18 karena min plus berarti 2 kali min 3 sama dengan min 18 dibagi min 6 itu sama dengan min 3. Masukkan ini ke dalam fungsinya. Min 3 kali min 3 kuadrat min 18 kali min 3 plus 2 sama dengan min 3 kali min 3 kuadrat itu 9. Ini plus 18 kali 3 berapa nih? 4 plus 2 sama dengan ini sama dengan 2 min 27 plus 54 plus 2 sama dengan min 27 plus 54 itu masih ada 27 tambah 2 itu 29. Berarti titiknya adalah min 3,29. Seperti itu. Min 3, sebentar. Min 3,29. Bener ya? Aduh, kok salah lagi? Ini min kali min. Min 3 kali 18, 30, 24. Berarti plus 54. Benar. Min 3,29 yang B. Oke, benar ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor yang ke-19. Nah, nomor 19 itu bisa dikaji ya untuk mencari. Di situ kan ada titik puncaknya 19, titik balik itu adalah 3, min 4 ya, itu sebagai XP YP, kemudian melalui 0,5 ini sebagai X1, Y1 atau X, Y itu aja juga sudah tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa maksud saya. Yang pertama saya mau tuliskan adalah Y sama dengan A kali X min XP kuadrat plus YP. Ini boleh, ini ditulis sebelah kiri juga boleh. Atau bentuknya misalkan seperti ini. Y min YP sama dengan A kali X min XP kuadrat. Ini juga boleh. Jadi saya masukkan langsung. Berarti Y karena min 4 berarti plus ya. Plus 4 sama dengan A dikalikan X min XP. XP-nya adalah 3. X min XP 3. Berarti X min 3 kuadrat. Nah, sekarang tinggal saya masukkan X1, Y1-nya. Ini juga boleh X, Y ya. Nah, tinggal saya masukkan Y-nya 5. Berarti 5 plus 4 sama dengan A kali X-nya 0. 0 min 3 kuadrat. Sama dengan 9 sama dengan A kali min 0 kurangi min 3 itu 3. Min 3 kuadrat kan itu adalah 9. Hilang A-nya 1. Jadi persamaannya akan menjadi Y plus 4 sama dengan, ini kan 1. Saya tulis 1. X min 3 kuadrat. Sama dengan Y plus 4 sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 9 min 4. Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Jadi jawabannya adalah yang A. Ada ya? Yang A. Seperti itu. Nah, nomor 20, fungsi kuadrat yang melalui titik 0,2 dan min 1,0 dengan sumbu simetri garis X sama dengan setengah adalah, nah ini sebenarnya pakai cara tidak perlu mikir boleh ya. Tinggal dimasukkan aja ini X-nya. X-nya masukkan ke sini. Apakah sama dengan Y-nya? Kita evaluasi. Untuk yang pertama A ya. Y sama dengan X plus 1 2 min X.
X plus 1, 2 min X. Nah, saya evaluasi untuk titik 0,2. Berarti Y sama dengan 0, 1 kali 2. Sama dengan 2. Y-nya 2. Benar ya? Kemudian kalau min 1,0. Y-nya sama dengan berapa? X-nya min 1 ditambah ini kan 0 dikali 2 sama dengan 0. Sampai dengan ini benar. Sekarang tinggal saya masukkan ini. Sorry kok dimasukkan toh. Saya hitung ini. Min X kuadrat min X kuadrat, kemudian min X, ini plus X ya, plus 2. Ini sumbu simetrinya berapa? X sum sim min B per 2A min 1 per 2 kali min 1 sama dengan 1 per 2 karena min dibagi min. Nah, ini pas kebetulan saya mencobanya yang A ternyata langsung benar. Seperti itu. Gitu ya. Jadi bisa diteliti satu persatu dengan cara apa? Dengan cara masing-masing titiknya itu dimasukkan ke dalam persamaannya. Dievaluasi. Jadi kalau misalkan 1 saya masukkan ke sini salah, langsung pindah ke B. B juga salah, langsung pindah ke C. C benar, 0,2 saya masukkan kok benar. Lanjut ke sini. Benar lagi, lanjut ke sini. Seperti itu. Itu caranya. Jadi, coba saya teliti lagi ya. X kali min X adalah min X kuadrat. Kemudian ini min X plus 2X min X plus 2X kan plus X plus 2. X sum sim min B per 2A. Min B min 1 per 2 kali A. 2 kali min 1. Berarti kan min 1 per min 2 sama dengan setengah. Oke, seperti itu dulu ya. Jadi jawabannya yang A. Saya rasa cukup untuk latihan mengenai latihan soal akhir bab ya ini ya. Ini latihan soal akhir bab untuk persamaan dan fungsi kuadrat ada lumayan banyak. Ini 20 soal dan durasinya sudah 1 jam lebih dari 7 menit. Saya rasa itu cukup untuk latihan buat saudara-saudara sekalian. Semoga bisa bermanfaat, membantu dalam belajar dan menambah khasanah perbendaharaan soal-soal. Gitu, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.